Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu kayak jalan di tempat? Kerja banting tulang, peluh nggak putus, tapi tabungan tetap segitu-gitu aja. Seakan semesta ini sedang bercanda, sementara kamu sedang serius berjuang. Tapi, bagaimana kalau ada satu amalan sederhana, ringan, cuma butuh waktu sebentar di pagi hari. Tapi kekuatannya bisa bikin langit ikut bergerak, dan rezekimu berubah arah. Bukan sulap, bukan mitos, tapi nyata, dan sudah terjadi pada seseorang yang awalnya cuma tukang ojek biasa. Assalamualaikum Sobat Langit, selamat datang kembali di channel Ilmu Langit, tempat di mana kita ngobrol bukan cuma tentang dunia, tapi juga tentang langit, yang diam-diam bekerja saat kita bersujud. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan menyempatkan waktu. Kamu nggak nyasar, nggak ada yang kebetulan di video ini. Kehadiranmu hari ini bisa jadi adalah isyarat dari langit, bahwa sebentar lagi ada pintu yang akan dibukakan untukmu. Kalau kamu sedang berada di titik jenuh, atau sedang merasa tak ada jalan keluar, maka ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga, sebagai bentuk energi positif. Karena angka itu jadi saksi bahwa kamu sedang mencari cahaya baru dalam hidupmu. Hari ini kita akan bahas kisah yang gak cuma bikin merinding, tapi juga bikin hati bergetar karena begitu dekat dengan kehidupan banyak orang. Kisah tentang seseorang yang hidupnya berubah total. Dari hanya ngojek keliling kota, sampai akhirnya jadi juragan properti dengan aset miliaran rupiah. Dan semua itu bermula dari kebiasaan kecil yang dianggap remeh oleh banyak orang. Sholat duha, namanya Pak Irwan. Dulu hidupnya sangat sederhana, motor tua, jaket tipis, dan harapan yang nyaris punah. Dia narik ojek online dari pagi sampai malam. Kadang cuma dapat orderan 3 kali sehari. Seringkali pulang dengan wajah lesu, isi dompet tak sebanding dengan bensin yang terbakar. Tapi satu hal yang membedakan Pak Irwan dengan yang lain adalah keberaniannya untuk bangkit di saat pagi masih hening. Bukan untuk buru-buru narik, tapi untuk sholat duha. Setiap abis subuh, dia nggak langsung jalan. Dia singgah dulu di musala dekat rumah kontrakannya. Dia wudhu, duduk sebentar, lalu berdiri, menghadap kiblat, lalu berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa selain kehendakmu. Tunjukkan jalan. Awalnya dia sendiri nggak tahu kenapa dia lakukan itu. Dia cuma merasa hatinya lebih tenang setelah sholat duha. Harinya jadi lebih ringan, walau hasilnya belum berubah. Bulan pertama, belum ada perubahan. Bulan kedua, tetap sama. Tapi dia tidak berhenti, karena kata hatinya bilang, rezeki itu bukan datang karena terburu-buru, tapi datang karena kita siap menjemputnya dengan bersih. Sampai pada suatu hari, handphone bututnya bunyi. Telepon dari teman lama yang sudah jarang kontak. "Wan, lu kerja apa sekarang?" "Saya masih ngojek, bro. Gue punya tanah mau dijual, bantuin ya." "Nggak usah mikir modal. Kalau laku, gue kasih komisi." Itu pertama kalinya Pak Irwan merasa semesta mulai jawab doanya. Dia nggak ngerti jualan tanah, nggak punya link. Tapi karena kebiasaan duha itu, dia yakin langit nggak akan mempermainkan niat baik. Dia mulai belajar dari nol. Tanya-tanya ke grup WA, ke teman-teman di masjid. Dan akhirnya, tanah itu laku. Komisi pertamanya, 5 juta rupiah. Untuk sebagian orang, 5 juta mungkin biasa. Tapi bagi dia yang biasa dapat 70.000 sehari, itu seperti setetes air di gurun. Dia pakai uang itu bukan untuk gaya, tapi untuk beli printer, cetak brosur, dan lanjut jualan tanah lain. Yang menarik, makin rajin dia sholat duha, makin banyak jalan yang terbuka. Teman-teman baru berdatangan, ada yang ngajak kerja sama, ada yang kasih referensi properti. Tapi yang bikin merinding, bukan itu saja. Setiap keputusan yang dia ambil, seperti diarahkan. Kadang ada rasa ingin ambil proyek A, tapi hatinya bilang jangan. Lalu tak lama setelah itu, proyek A ternyata bermasalah. Dari situlah dia makin yakin bahwa sholat duha bukan sekadar ibadah,
tapi bentuk komunikasi paling jujur dengan sang pemilik rezeki. Setahun berjalan, dia sudah nggak ngojek lagi. Dia punya 4 ruko, 2 tanah kafling, dan 1 rumah pribadi. Yang lebih menyentuh, rumah kontrakan lamanya sekarang sudah jadi musola kecil untuk warga sekitar. Dari orang yang cuma punya motor, kini dia punya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Sobat Langit, kamu mungkin bertanya, apakah ini semua karena duha? Jawabannya bukan sekadar iya, tapi lebih dalam lagi, karena ada rasa tawakal yang besar setelah duha itu dikerjakan. Sholat duha bukan lampu ajaib, tapi ia adalah kunci yang membuka tabir kebaikan dari langit. Ketika pagi baru saja merekah, saat orang lain masih mengejar dunia, kamu justru memulai harimu dengan bersimpuh. Itulah yang membuat langit tersentuh. Karena Allah tak akan menyia-nyiakan hambanya yang datang di waktu yang disukainya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, setiap pagi, pada setiap ruas tulang anak Adam, ada kewajiban sedekah. 2 rakaat sholat duha sudah cukup sebagai sedekah itu. Bayangkan, 2 rakaat saja sudah cukup untuk membuka saldo kebaikan harian kita. Apalagi kalau dilakukan terus-menerus. Pak Irwan bukan orang pintar, bukan orang berpendidikan tinggi, tapi dia paham satu hal. Langit punya caranya sendiri untuk membalas kesungguhan. Kalau hari ini kamu masih merasa hidupmu gak bergerak, kalau kamu sudah berusaha, tapi hasil tetap tak berubah, mungkin bukan kerja kerasmu yang kurang, tapi bisa jadi sujudmu yang belum cukup lama. Mungkin hatimu belum kau buka di pagi hari. Padahal di saat itulah rezeki turun, dan Allah membagikan berkah kepada siapa yang bersiap menerimanya. Maka cobalah tanyakan ke diri sendiri. Sudahkah kamu memulai pagi ini dengan sholat duha? Sudahkah kamu mengirimkan isyarat ke langit bahwa kamu siap diberi amanah baru? Karena seperti Pak Irwan, kamu pun bisa jadi tokoh dalam kisahmu sendiri. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu mau memulai. Dan perjalanan ini belum selesai. Karena di bagian 2 nanti, kita akan bongkar kenapa sholat duha bisa jadi senjata spiritual yang tidak terlihat, tapi sangat kuat mempengaruhi rezeki, ketenangan, dan takdir. Kalau kamu siap lanjut ke bagian 2, ketik bismillah di komentar, dan tetap stay di channel Ilmu Langit, karena langit sedang menunggumu mengubah arah. Sobat Langit yang dirahmati Allah, kalau kamu masih ada di sini, maka satu hal udah pasti. Kamu bukan lagi orang biasa. Karena hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar penghasilan harian. Kamu ingin hidupmu naik kelas. Bukan cuma secara materi, tapi juga secara makna. Dan untuk kamu yang udah ketik 77 di kolom komentar, sungguh, semoga angka itu jadi pintu tempat energi positifmu menyatu. Dan dari sana langit mencatat bahwa kamu bukan hanya penonton, tapi juga pejuang perubahan. Masih ingat Pak Irwan di bagian pertama? Tukang ojek sederhana yang hidupnya berubah drastis karena sholat duha. Hari ini kita akan bongkar, kenapa ibadah ringan itu bisa menjadi magnet rezeki. Dan lebih dari itu, kenapa ia bisa menggiring takdir berpihak pada orang yang mau bersujud di pagi hari. Karena sholat duha itu bukan sekadar tambahan ibadah. Ia adalah simbol bahwa kamu bukan hanya bekerja untuk dunia, tapi juga sedang menggugah perhatian langit. Ada 3 kekuatan besar dalam sholat duha yang sering tak terlihat, namun justru disitulah keajaiban bersembunyi. 1. Duha itu magnet spiritual yang menarik pintu rezeki. Sobat Langit, kamu tahu apa yang terjadi di pagi hari? Langit sedang membuka pintu-pintu berkahnya. Rezeki sedang disebar oleh para malaikat. Dan siapa yang memulai paginya dengan bersujud, maka ia jadi kandidat utama penerima kiriman rezeki itu. Sholat duha bukan hanya simbol syukur, tapi juga cara paling lembut untuk mengetuk gerbang rezeki. Banyak orang bangun pagi langsung buka HP, langsung ngecek saldo, ngecek utang, ngecek nasib, tapi lupa mengecek hatinya. Padahal, saat kita bangun dan menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah,
cukupkan aku hari ini. Itu bukan doa kosong. Itu seperti surat resmi ke langit bahwa kamu siap menerima amanah baru. Dan Allah itu Maha Tahu siapa yang benar-benar berharap. Karena Dia menilai dari sujudmu, bukan dari status media sosialmu. Dari situlah kenapa rezeki kadang terasa tiba-tiba. Seperti yang dialami Pak Irwan. Orderan mendadak datang. Teman lama yang tiba-tiba muncul. Kesempatan yang entah dari mana. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari komunikasi spiritual di waktu duha. Ketika manusia sedang lalai, tapi kamu malah menyendiri bersama sang pemilik jalan. 2. Duha membersihkan hati dan membuka jalur inspirasi. Sobat, pernah nggak kamu ngerasa hidupmu penuh bising? Pikiran campur aduk, hati gelisah, banyak rencana tapi bingung mulai dari mana? Itu tandanya, jiwamu perlu disapu. Dan salah satu sapu terbaik dari langit adalah sholat duha. Dalam diamnya duha, dalam lembutnya bacaan Al-Fatihah saat mentari mulai naik, ada ketenangan yang luar biasa, yang bisa meluruhkan keraguan, menghapus penat, dan mengganti kegelisahan menjadi keyakinan. Orang yang rajin duha, biasanya punya keputusan yang lebih jernih. Langkahnya lebih mantap. Karena apa? Karena ia baru saja ngobrol dengan Allah. Coba lihat lagi perjalanan Pak Irwan. Ketika ia mendapat tawaran menjual tanah, ia ragu. Tapi karena hatinya bersih, pikirannya pun terbuka. Ia nggak takut mencoba, karena ia tahu ada yang membersamai. Dan bukan cuma bisnis, banyak artis, pengusaha, bahkan ulama besar yang mengaku bahwa inspirasi terbesar dalam hidup mereka muncul di waktu duha. Karena saat itulah hati paling jernih, pikiran paling tenang, dan sinyal spiritual sedang paling kuat. Kalau kamu hari ini merasa stuck, merasa buntu, cobalah bangun pagi, dan curhat dalam 2 rakaat duha. Kamu akan kaget, karena arahmu yang kemarin gelap, bisa jadi terang dalam waktu yang sangat singkat. 3. Duha menggiring takdir dengan cara yang misterius. Ini bagian paling menarik, dan mungkin yang paling sulit dijelaskan dengan logika. Sholat duha itu ibarat sinyal ke langit, bahwa kamu siap diubah, siap diangkat, dan siap diberi tanggung jawab baru. Karena banyak orang ingin berubah, tapi tak semua siap membuka tangan di waktu duha. Orang yang menghidupkan duha setiap hari, akan mulai menyadari bahwa hidupnya terasa dipandu. Keputusan yang ia ambil kadang terasa seperti kebetulan. Padahal itu adalah petunjuk yang turun diam-diam. Lihat apa yang terjadi pada Pak Irwan. Setelah rutin duha, ia tak hanya diberi rezeki, tapi juga diberi petunjuk tentang siapa yang harus ia dekati. Kapan harus ambil keputusan, kapan harus mundur, dan semua itu datang bukan dari seminar, bukan dari buku, tapi dari ketenangan yang lahir setelah ia menyentuh lantai masjid setiap pagi. Ada orang yang menang tender karena 1 detik keputusan tepat. Ada yang bertemu jodoh di tempat tak terduga. Ada yang hidupnya berubah karena 1 ide brilian yang muncul di tengah sujud. Itulah cara kerja takdir yang digerakkan dari duha. Misterius, tapi nyata, karena langit bekerja dalam keheningan. Dan hanya orang yang hadir di keheningan pagi yang bisa menyadarinya. Sobat langit, kalau kamu masih meremehkan duha, berarti kamu sedang menolak 1 hadiah besar dari Allah. Dan kamu tahu, banyak orang kaya di luar sana yang hidupnya kosong. Tapi orang sederhana yang rajin duha hidupnya justru lebih sejuk. Karena sholat duha tidak hanya membawa rezeki, tapi juga membawa makna. Hari ini kamu mungkin belum punya tanah, belum punya bisnis, belum punya apa-apa. Tapi kalau kamu mulai pagi ini juga menjadikan duha sebagai rutinitas, bukan mustahil, tahun depan kamu akan bercerita seperti Pak Irwan, bahwa langit benar-benar mendengar doa yang kamu panjatkan saat orang lain masih tertidur. Mungkin hari ini kamu capek, tapi jangan biarkan tubuhmu mengalahkan jiwamu. Karena bisa jadi, sujudmu di pagi hari adalah awal dari perubahan seluruh hidupmu. Kamu nggak perlu sempurna dulu untuk memulai. Cukup 1 tekad hari ini, untuk bangkit, berdiri, dan berkata pada diri sendiri,
Aku mau mendekat ke langit lewat duha. Dan kalau kamu udah siap, ketik 77 lagi di komentar. Sebagai tanda bahwa kamu bukan hanya mendengar, tapi kamu juga bergerak. Kita akan lanjut di bagian ketiga. Kita akan bongkar tentang amalan-amalan setelah duha yang bisa jadi booster agar rezeki yang datang tidak hanya deras, tapi juga berkah, tenang, dan penuh ridha. Sampai jumpa di bagian terakhir. Karena hidup bukan tentang berapa cepat kita kaya, tapi seberapa kuat kita terhubung dengan langit yang memberi segalanya. Sobat langit yang masih setia di sini, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Kalau kamu sampai di bagian ketiga ini, artinya hatimu sudah bukan lagi penonton, tapi pejuang. Kamu bukan sekadar mencari kisah inspiratif, tapi kamu sedang menggali cara. Bagaimana caranya agar hidupmu yang hari ini terasa berat, bisa berubah menjadi lebih lapang. Dan untuk kamu yang sudah menuliskan angka 77 sejak bagian pertama, percayalah, langit sedang merekam niatmu, bukan hanya lewat kata, tapi lewat dorongan hati yang ingin berubah. Kita sudah belajar di bagian pertama tentang kisah Pak Irwan yang hidupnya dibalik oleh sholat duha. Kita juga sudah bongkar 3 kekuatan besar dari duha di bagian kedua. Sekarang, kita akan bahas sesuatu yang tidak kalah penting. Sesuatu yang sering dilupakan oleh banyak orang. Padahal justru ini yang mempercepat pergerakan takdir, yaitu amalan setelah sholat duha. Banyak yang selesai duha langsung beranjak, langsung ke jalan, ke kerja, atau ke dapur. Padahal di waktu itulah, langit masih terbuka. Dan kalau kamu tahu caranya memanfaatkan momen setelah duha, kamu tidak hanya membuka pintu rezeki, tapi juga sedang mengundang keajaiban datang lebih cepat. Berikut ini adalah 3 amalan setelah sholat duha, yang diam-diam menjadi booster takdir. Amalan yang membuat langit tidak hanya mendengar, tapi juga langsung bertindak. 1. Zikir nama-nama Allah dengan penuh hadirnya hati. Setelah kamu menunaikan sholat duha, jangan langsung bangun, tundukkan kepala, tarik napas, dan mulai dengan menyebut namanya. Salah satu zikir paling kuat yang dianjurkan dibaca setelah duha adalah Ya Wahab, Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Karim. Artinya, wahai Zat yang Maha Pemberi, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, wahai Zat yang Maha Membuka, wahai Zat yang Maha Pemurah. Bayangkan kamu sedang berbicara langsung dengan Allah. Dengan suara yang lembut, hati yang dalam. Minta dengan jujur, bukan dengan paksaan, tapi dengan penuh keyakinan bahwa Dia tidak akan mengecewakan. Zikir ini bukan mantra, tapi ini adalah kode batin yang menembus langit lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan ketika kamu ulangi zikir ini setiap selesai duha, kamu akan merasakan sesuatu berubah. Entah rasa tenang yang muncul tiba-tiba, entah ide yang muncul dari arah yang tak kamu sangka, atau mungkin pintu-pintu rezeki yang dulu tertutup mendadak terbuka begitu saja. Itulah keajaiban yang sering tidak tercatat di catatan manusia, tapi selalu tercatat di langit. 2. Doa rezeki yang diangkat di saat matahari sudah meninggi. Sobat langit, tahukah kamu, ada waktu istimewa di pagi hari, ketika matahari mulai naik dan panasnya belum menyengat. Waktu itu disebut dengan isyraq, dan tepat setelah duha dilakukan di waktu itu adalah momen terbaik untuk berdoa tentang rezeki. Doa ini bisa kamu panjatkan dengan sepenuh hati. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal, berkah, dan luas. Jauhkan aku dari bergantung pada selainmu. Berikan aku pekerjaan yang menenangkan, usaha yang Engkau ridhoi, dan hasil yang mencukupiku tanpa harus meminta pada manusia. Doa ini bukan sekadar kalimat, tapi ini adalah harapan yang dititipkan, agar kamu tidak perlu lagi menggantungkan nasib pada orang, tapi cukup pada Sang Pemberi segalanya. Dan doa ini jika dibaca secara rutin setelah duha, akan mulai bekerja secara perlahan. Mungkin bukan langsung dalam bentuk uang, tapi lewat perasaan cukup, lewat peluang yang tiba-tiba datang, atau lewat rekan kerja yang dulu menyulitkan, kini tiba-tiba menjadi penolong.
Itulah yang dialami Pak Irwan. Setiap selesai duha, ia berdoa seperti itu. Dan bukan hanya rezeki yang datang, tapi ketenangan yang lebih dulu hadir. Ketika hatimu tenang, maka pintu langit akan lebih mudah terbuka. Karena doa dari hati yang yakin selalu lebih cepat sampai. 3. Sedekah pagi sebagai bukti seriusmu kepada langit. Setelah sholat, setelah zikir, setelah doa, jangan lupa, amalan yang paling konkret dan menggerakkan energi rezeki adalah sedekah pagi. Sedekah itu seperti kamu kirim sinyal. Ya Allah, ini aku serius. Dan kamu nggak perlu sedekah besar. Bahkan Rp1.000 pun bisa jadi pembuka jalan. Asal niatnya benar, waktunya tepat, dan diberikan dengan senyum, bukan dengan terpaksa. Pak Irwan bercerita, setelah rutin duha, ia punya kebiasaan baru. Setiap pagi, dia siapkan uang kecil. Kadang untuk tukang sapu, kadang untuk ibu-ibu penjual sayur, kadang masukkan ke kotak masjid. Tapi dia lakukan itu dengan satu kalimat dalam hatinya. Ya Allah, ini bukti aku percaya bahwa Engkau Maha Kaya. Dan dari sedekah kecil itu, rezekinya justru makin mengalir. Bukan dari arah yang dia rencanakan, tapi dari arah yang tidak pernah terpikirkan. Banyak orang terlalu takut memberi, karena takut kekurangan. Padahal, saat kita memberi, kita justru sedang membuka jalur kedatangan baru. Langit selalu bekerja dengan hukum kebalikan. Semakin kamu memberi, semakin kamu dipenuhi. Semakin kamu merelakan, semakin kamu diberi gantinya. Dan semua itu akan terasa lebih kuat jika kamu mengiringinya setelah duha. Sobat langit yang sedang mendengar ini, kita semua sedang berjuang. Ada yang sedang mengejar rezeki, ada yang sedang menunggu jodoh, ada yang sedang menanti utangnya lunas, dan ada yang hanya ingin hidupnya terasa tenang. Semua kita punya permintaan kepada langit. Dan jika hari ini kamu sudah rutin sholat duha, maka jangan berhenti hanya di situ. Lengkapi dengan zikir, lengkapi dengan doa yang sungguh-sungguh, dan buktikan kesungguhanmu lewat sedekah. Jadikan pagi-pagimu sebagai panggung komunikasi, bukan hanya dengan dunia, tapi dengan langit yang maha mendengar. Karena rezeki bukan hanya soal angka, tapi tentang siapa yang mencarinya dengan niat, dan siapa yang menjemputnya dengan adab. Kalau kamu sudah rutin duha, dan belum juga melihat hasil, jangan berhenti, karena pohon yang kokoh selalu tumbuh dari akar yang lama tersembunyi. Doamu sedang tumbuh, sedekahmu sedang memantul ke langit, dan keyakinanmu sedang diuji. Teruslah melangkah, bangkitkan pagi-pagimu dengan semangat baru. Dan ingat, duha bukan untuk menjadikanmu cepat kaya, tapi untuk menjadikan hatimu siap menerima kaya dengan cara yang berkah. Terima kasih sudah bersama Ilmu Langit. Semoga kisah ini bukan hanya jadi tontonan, tapi jadi bekal perubahan. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hati, dan kamu ingin lebih banyak lagi orang merasakan keajaiban duha, sebarkan kisah ini, agar lebih banyak saudara kita yang bangun lebih pagi. Bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk menyentuh langit. Sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa, langit sedang memperhatikan hamba yang istiqomah.